Perkenalkan, nama saya Andi Salwaning Tias dengan NIM 90500124043. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan cara untuk mencari mean. Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan mencari titik tengah atau XI dengan cara yaitu ketik saja sama dengan dalam kurung batas bawah ditambah batas atas, balas kurung, terus kita bagi 2 dan akan menghasilkan 27,5. Selanjutnya, mencari titik tengah yang kedua sama dengan cara mencari XI yang pertama yaitu sama dengan dalam kurung batas bawah ditambah batas atas terus dibagi 2 dan akan menghasilkan 33. Untuk mempersingkat, kita klik tanda tambah lalu tarik sampai tabel terakhir dan akan menghasilkan nilai yang sesuai. Selanjutnya mencari nilai FI, XI dengan cara klik sama dengan frekuensi pertama dikali dengan titik tengah atau XI akan menghasilkan 55. Selanjutnya mencari yang kedua dengan cara seperti yang pertama yaitu sama dengan frekuensi dikali dengan titik tengah dan akan menghasilkan 132. Untuk mempersingkat, kita klik saja tanda tambah lalu kita tarik sampai tabel terakhir dan menghasilkan nilai yang sesuai. Mencari nilai titik tengah atau XI yaitu dengan cara klik sama dengan sum dalam kurung dan agar lebih simpel atau lebih mudah kita blok semua XI sampai tabel terakhir dan enter akan menghasilkan nilai yang sesuai. Selanjutnya mencari nilai FI/XI dengan cara sama dengan sum dalam kurung dan agar lebih simpel lagi atau lebih mudah, kita blok semua XI sampai tabel terakhir dan enter akan menghasilkan nilai yang sesuai. Cara mencari nilai mean yaitu sama dengan nilai FI/XI-nya kita bagi dengan nilai frekuensinya dan akan menghasilkan 49,72093. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 90500124053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modus. Langsung saja, cara menentukan modus yaitu dengan menggunakan rumus modus sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dan dikali K, di mana D1 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, dan K sebagai panjang kelas atau interval. Jadi batas bawah bisa didapatkan dari limit bawah dikurang 0,5, tergantung dari limit bawahnya dan seterusnya. Untuk mendapatkan hasil batas bawah dapat dilihat dari hasil pengurangan kelas interval pertama, yaitu contoh 25 dikurang 0,5, hasilnya 24,5, begitupun seterusnya. Sedangkan untuk batas atas, kita tambah limit atas dengan 0,5, jadi hasilnya 30,5, begitupun seterusnya. Setelah itu kita menentukan kelas modus D1 dan D2. Dan untuk D1 itu dihasilkan dari hasil frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Dan untuk D2 dapat dilihat hasilnya dari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Dan untuk K didapatkan dengan batas atas dikurangi batas bawah dari kelas manapun karena hasilnya akan tetap sama, yaitu 6. Terakhir, kita lanjut untuk menentukan modus sama dengan atas bawah, yaitu 45,5 ditambah dalam kurun D1. D1-nya yaitu 8, di mana dibagi D1 ditambah D2, kemudian dikali K sama dengan 6. Dan hasilnya itu 49,86364. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 90500124083.
Di sini saya akan menjelaskan tentang median dan kuartil. Pertama-tama, saya akan menjelaskan median terlebih dahulu. Median ini rumusnya yaitu median sama dengan batas bawah ditambah N per 2 dikurang FKS dibagi FNE dikali K, yang dimana FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sementara FME frekuensi kelas median. Adapun BB dan K sama dengan penentuan modus pada data sebelumnya. BB itu batas bawah dan K itu panjang kelas interval. Baiklah, langsung saja kita carikan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif itu kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Jadi, untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 2, sama dengan di kelas pertama. Untuk FK kedua, yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6, atau kelas pertama ditambah dengan kelas kedua. Begitupun seterusnya. Untuk FK ketiga sama dengan kelas pertama sampai kelas ketiga. Yang keempat dari kelas pertama sampai kelas keempat. Yang kelima dari kelas pertama sampai kelas kelima. Dan yang keenam dari kelas pertama sampai kelas keenam. Yang ketujuh dari kelas pertama sampai kelas ke-7. Dan yang ke-8 dari kelas pertama sampai kelas 8. Hasilnya yaitu 43. Selanjutnya, kita tentukan FKS-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelasnya 28, jadi kita ambil FKS-nya yaitu 21. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu batas bawah dari kelas median, kemudian ditambah dalam kurung. Kita kasih kurung lagi untuk yang bagian atas. N per 2 dikurang FKS. Untuk N per 2 ini kita dapatkan di kelas median yaitu 21,5 dikurang dengan FKS-nya yaitu 21. Terus dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, lalu dikali dengan K. Jadi hasil yang kita dapat yaitu 175. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kuartil. Langsung saja kita mulai dengan kuartil. Jadi untuk FK kita sudah dapatkan tadi di data sebelumnya. Nah, kita akan mencari kuartil 3. Untuk menentukan kelasnya yaitu I per 4 kali N sama dengan 3 per 4 dikali N atau 43, yang hasilnya 32,25. Yang dimana I-nya itu 3 dan N-nya itu 43. Yang lebih besar dari 32,25 yaitu 37. Dan untuk FKS-nya sebelum Q3 adalah 28. Kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Q3 sama dengan batas bawah ditambah buka kurung, kurungnya 2 kali karena kita sudah buat kelasnya Q3, jadi kita pakai 32,25. Terus kita kurang FKS-nya yaitu 28 dibagi, terus kita bagi frekuensi kuartil yaitu 9.
Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, NIM 90500124054 yang akan menjelaskan tentang desil. Baik, desil ini caranya juga sama ya, cuman yang membedakan itu rumusnya. Kalau kuartil tadi I/4, kalau desil itu rumusnya I/10. Jadi berarti kelas 8D caranya itu 8 dibagi 10 dikali 43, hasilnya itu 34,4. Nah, 34 itu mendekati 37, jadi FKS-nya itu adalah 28. Selanjutnya adalah D8. Cara kerjanya itu 55,5 ditambah kelas D8 yaitu 34,4 dikurang FKS-nya itu 28 dibagi 9 dikalikannya itu 6, jadi hasilnya yaitu 59,76667. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan, NIM 90500124120 akan menjelaskan tentang persentil. Di sini kita masukkan dulu rumusnya, yaitu persentil sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung I dibagi 100 kali N dikurang PKS bagi frekuensi kali K. Untuk mendapatkan kelas P75, yaitu 75 sebagai I dibagi 100 dikali 43 sama dengan 32,25. Selanjutnya untuk menentukan PKS yaitu 28. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Persentil sama dengan 55,5 sebagai batas bawah ditambah dalam kurung 2 karena I/100 dikali N sama dengan 32,25 dikurung PKS yaitu 28. Terus dibagi dengan frekuensi kelas persentil yaitu 60. Lalu dikali dengan K yaitu K6. Jadi hasil yang kita dapat yaitu 58,333. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aulia Yuliska dengan NIM 90500124044. Saya akan menjelaskan simpangan rata-rata. Langsung saja ke tabelnya. FI dikali XI, di mana nilai FI yaitu 2 dan nilai XI yaitu 27,5. Lalu kita tarik ke bawah dan nilai sigmanya yaitu 2138. Baik, kita akan menjumlahkan nilai dari nilai rata-ratanya yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI yang bernilai 49,7209. Nilai XI dikurang nilai rata-rata yang dimana nilai XI-nya 27,5 dikurang nilai rata-ratanya yaitu 49,7209. Selanjutnya nilai XI 33 dikurang nilai rata-rata 49,729. Selanjutnya nilai XI 38 dikurang nilai rata-rata 49,7209. Selanjutnya nilai XI 43 dikurang nilai rata-rata 49,7209. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai XI dikurang nilai rata-rata. Tinggal kita hilangkan minusnya.
Sekarang kita akan mencari nilai FI dikali XI dikurang nilai rata-rata. Nilai FI yaitu 2 dikali nilai XI dikurang nilai rata-rata yaitu 22,2209. Tinggal kita tarik turun. Di bawahnya kita tinggal tekan sigma 2 kali. Selanjutnya kita akan mencari nilai SR, yaitu rumusnya sigma FI dalam kurung XI dikurang nilai rata-rata dibagi sigma FI, yaitu hasilnya 8,23905. Selanjutnya kita akan menjelaskan nilai XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2. Kita masukkan saja nilainya dan tinggal ditarik turun. Selanjutnya kita akan menyelesaikan nilai FI dikali dalam kurung XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2. Kita masukkan saja nilainya dan tinggal ditarik turun. Kemudian hasilnya tinggal tekan sigma 2 kali. Selanjutnya kita akan mencari nilai S pangkat 2 dengan rumus sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2 dibagi sigma FI. Nilainya yaitu 102,05. Selanjutnya kita akan mencari nilai S. Ketik sama dengan dan cari SQRT. Klik 2 kali dan tambahkan nilai dari S pangkat 2. Maka nilai dari S yaitu 10,102.